Tapi setiap jam 10 dia tidak ada di pasar. Kemana gerangan presiden ini? Tahu pelacur? Tahu? Jangan kasar kali lah Pak bilang pelacur. Dihalusin kenapa? Apa PSK, pekerja seks komersil. Kau kalau orang bejat kau halus-halusi. Giliran ulama kau bilang kadron. Kalau di Medan lebih kasar, lonte katanya. Coba kita ingat suatu ketika Abu Bakar punya kebiasaan para sahabiah, kalau setelah subuh sampai zuhur mereka tidak ada yang di rumah. Nah, ini catat bagi orang Islam bahwa karakteristik bermalas-malasan itu tidak ada dalam Islam. Kalau dalam Quran Allah mengabarkan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lek corong tiang Jawi, lek awakmu sampun nyambut damel, sudah selesai awakmu, sudah selesai apa kata-kata orang Padang, selesai dalam kerja, maka kerjakan urusan yang lain. Ngapa Pak Kiai? Karena Islam mengajarkan idza asbahta fala tumsi. Kalau kau sedang dalam keadaan di waktu pagi, jangan kau tunda kerjaanmu sampai sore. Kalau engkau sampai di waktu sore, jangan tunda pekerjaanmu menunggu waktu pagi, sebab ajal engkau tidak pernah tahu. Boleh jadi saat engkau menundanya, ajal pun datang menjemput engkau. Ini karakteristik para nabi. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika Abu Bakar pulang di waktu pagi, jam 10 pagi beliau pulang. Padahal sahabat yang lain tidak punya kebiasaan seperti itu. Ini Amirul Mukminin. Kita membayangkan Amirul Mukminin, jangan sampai kita membayangkan orang yang lusuh, orang yang kumuh, orang yang tidak punya apa-apa. Kita membayangkan oh seperti Presiden Indonesia Kiai. Tidak seperti itu. Kalau Indonesia berapa luasnya ini Nusantara? Tidak ada sebernya, tidak ada sebanding dengan Syam. Ya kan? Tidak sebanding dengan Persia. Ini semua bagaimana dari Afrika ke semuanya. Dalam jazirah Afrika ini, dalam taklukan para khalifah-khalifah Islam. Bagaimana Arab, bahkan sampai ke Spanyol, sampai Cordoba, tanpa terkecuali Persia, Rom, semuanya, bahkan setengah bagian bumi berada dalam pimpinan kekhalifahan Islam pada masa itu. Apa yang saya ingin gambarkan? Tiba-tiba jam 10 pagi Abu Bakar As-Siddiq beliau keluar dari pasar. Ini kebiasaan khalifah, biasanya di pasar. Bayangkan, presiden perlu kerja karena beliau tidak mau mengambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bekerja di pasar presiden ini. Setiap jam 10 pagi Abu Bakar tidak ada di pasar. Umar jeli, kemana ini presiden kalau jam 10 pagi? Dia tidak bawa pengawal, dia tidak bawa ajudan. Tiap jam 10 dia menghilang. Dibuntuti oleh Umar sampai ke rumahnya. Oh mungkin dia istirahat. Sampai di rumah Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, akana Abu Kifibek, apakah ada ayahmu di rumah? Oh ayahku tidak pernah pulang kalau jam 10. Dia pulang selalu di waktu sholat. Terkejut Umar bin Khattab. Tapi setiap jam 10 dia tidak ada di pasar. Kemana gerangan presiden ini? Esok harinya dia ketemu dengan Abu Bakar di pasar. Dia tidak ngasih tahu. Ini orang pintar nih. Tidak langsung ditanyanya. Dia buntuti jam 10. Terus dia mengikuti Abu Bakar As-Siddiq presiden ini. Sampai jam 10 pagi menghilang. Dia ikuti, ternyata dia masuk ke sebuah gubuk reot, rumah kecil yang di dalamnya ada seorang janda yang buta. Seorang janda miskin yang buta. Ternyata setelah selesai dari rumah itu hajatnya Abu Bakar, pulanglah Abu Bakar. Umar bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah Abu Bakar pulang, Umar masuk ke dalam itu rumah. Didapatilah janda buta yang sudah tua renta dan miskin papa. Umar bertanya, wahai nenek, tahukah engkau siapa orang yang merawat engkau itu? Aku tak tahu. Sudah berapa lama dia masuk ke rumahmu ini? Setiap hari. Sudah berapa tahun? Sudah tidak terhitung berapa tahun dia merawat aku. Kau tahu itu orang? Tidak tahu, kata itu nenek. Apa yang dia lakukan di rumah ini? Setiap hari dia datang menyapu rumahku, dia memasakkan untukku, mencuci pakaianku. Setelah selesai semua tugasnya, dia menghilang. Dia tak pernah berbicara denganku. Dia hanya menyiapkan makanan dan selesai semuanya. Dia pergi meninggalkan rumahku. Umar langsung memukul dadanya. Ya Umar, inilah yang membuat engkau berada di belakang. Ketika masuk surga engkau tidak dapat mendahului Abu Bakar As-Siddiq.
Subhanallah. Ketika kita mendengar kisah yang menakjubkan, Islam mengajarkan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Seorang presiden datang merawat warganya yang miskin, memasak, mencucikan pakaian, menyapu rumahnya, dia pergi, dan dia tidak pernah menyampaikan kepada orang yang ia bantu bahwa dia seorang presiden. Sekian tahun dia melakukan itu, dan nenek itu tak pernah tahu kalau itu seorang presiden yang melakukannya. Subhanallah. Apa hikmah yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini? Saudaraku, Islam menjadi uswah dan kudwah di setiap zaman, setiap masa. Ia melahirkan tokoh-tokoh yang membuat kagum dunia. Kita kalau pernah membaca buku Dr. Michael Hart, apa yang beliau katakan, 101 tokoh paling berpengaruh di dunia. The Prophet Muhammad SAW itu adalah orang yang paling nomor satu, yang tidak dapat ditukar dengan kepemimpinan siapapun, baik itu Napoleon Bonaparte, ya kan, baik itu Mussolini, the Lion of Europe. Kita pernah mendengar nama-nama besar, tetapi tidak sejajar jika diletakkan, disandingkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Inilah amalan engkau ya Abu Bakar yang membuat aku tidak dapat menyalip engkau, mendahului engkau di pintu surga kelak. Subhanallah. Ini amal sirri yang kata Rasulullah, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Inilah amalan yang membuat seorang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembunyikan kebaikannya dari siapapun, bahkan anaknya, bahkan istrinya, bahkan orang tuanya. Cukup ia berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, andai saja di negeri ini kita punya presiden seperti ini, Masya Allah. Saya menggambarkan bagaimana indahnya Islam. Andai kita punya Umar bin Khattab, andai kita punya Abu Bakar As-Siddiq, Umar yang memikul beras dan gandumnya sendiri dibawa ke rumah fakir miskin, hanya karena mendengar ketika malam ia inspeksi, ia mendengar ada orang yang sedang menangis dan berdoa, ya Allah, sekiranya kelak di hari kiamat ada pengadilanmu, maka aku akan menuntut Umar bin Khattab di hadapan pengadilanmu karena ia membiarkan 2 anak yatimku kelaparan dan menangis. Umar bin Khattab bukan main takutnya, gemetar tubuhnya, mengucur air mata dari matanya. Ia pulang ke Baitul Mal, memikul langsung. Semua sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, wahai presiden, biar aku yang memikul bebanmu. Apa jawabannya? Demi Allah, sahibul hak, akulah yang berkewajiban memberi dan menyantuni, memberikan rasa tentram pada wargaku. Engkau tidak akan ditanya di hari kiamat, tapi aku akan ditanya. Biar akulah yang akan memikulnya. Demi Allah, satu tangisan akan dituntut di hadapan pengadilan Allah bagi para umara yang ada di negeri ini. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minh. Allah, Tuhan mereka, memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah. Jadi memang orang yang beriman mau hijrah, susah payah berdiri atas agama pakai harta dan dirinya, mereka sukses dan Allah curahi dengan rahmat. Kita masuk surga ini karena rahmat Allah, betul? Bukan karena amal kita banyak. Kalau Allah kasih rahmat, pelacur Bani Israel, tahu pelacur? Tahu? Jangan kasar kali lah Pak bilang pelacur. Dihalusin kenapa? Apa? PSK, pekerja seks komersil. Kau kalau orang bejat kau halus-halusi. Giliran ulama kau bilang kadron. Kalau di Medan lebih kasar, lonte katanya. Apa dihalus-halusin? Jangan gitu Pak, dia kan manusia. Ya siapa yang bilang dia kambing? Nggak boleh dihalus-halusi maksiat. Kalau zina ya zina. Jangan swinger Pak, swinger. Swinger ya zina. Betul? Swinger Pak, jangan bilang zina Pak, swinger. Sekarang ini udah zaman sesat bener. Yang baik-baik dikasar-kasari, yang bejat-bejat dihalus-halus. Jangan bilang maling Pak, Joko Chandra itu nggak maling Pak, cuman dia koruptor aja. Kalau saya bilang udah maling, rampok lagi, nyogok lagi, polisi lagi yang disogoknya. Ngurus KTP setengah jam jadi dia. Buronan, istri saya wakil sekjen MUI 10 tahun, setahun nggak keluar EKTP-nya, kalah sama buronan. Ini negara seberang Pluto, di seberang planet Pluto. Jangan dihalus-halus. Pelacur ini
hampir mati kehausan. Bani Israel beriman sama Allah. Nabi Musa dia iman, cuman dia fasik, dia menjual diri. Dia minum, ditimbanya pakai sepatu botnya, sepatu khuf, minum. Begitu dia mau pergi, dilihatnya nggak jauh dari sumur itu ada anjing, udah sakaratul maut. Begitulah kira-kira. Ditengoknya gitu, aduh kasihan anjing ini udah nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Saya tadi mau mati kehausan masih bisa jalan. Lebih menderita anjing ini dari saya. Timbul kasih sayang di hatinya, sifat rahmah yang ditanamkan Allah itu. Digendongnya anjing. Padahal menurut Bani Israel anjing binatang najis, sama dengan Islam. Hanya bedanya kalau kita baju kita dijilat anjing, dicuci pakai air campur tanah 6 kali, 1 kali dengan air yang bersih, suci lagi mensucikan 7 kali. Kalau Bani Israel bajunya dijilat anjing, dipotong terus, buang. Lebih parah. Digendongnya itu anjing, dikasihnya minum, ditimbanya pakai sepatu sampai anjing itu bebas, tidak mati. Kata Nabi, kelak di hari kiamat. Ini flashback hadis ini. Kelak di hari kiamat, ketika pelacur ini ditimbang amal, lebih banyak dosanya. Namanya pelacur, mau dibuang ke neraka, seekor anjing menggonggong. Ya Allah, dulu dia menyelamatkan saya dengan kasih sayang yang kau letakkan di hatinya, padahal aku binatang najis. Hari ini ya Allah, dengan kasih sayangmu yang 100 lagi, kasihanilah pelacur itu, ampunilah dosa-dosanya. Kata Allah, iya, demi keperkasaan dan kemuliaanku, ku ampun dosa pelacur itu. Masukkan dia karena kasih sayang yang ada di hatinya. Masukkan karena kasih sayangku. Ini hadis jangan diambil pula, wah kalau gitu jinah aja besok cari anjing. Wah ini payah jadi ustadz sekarang. Kamu kok jinah? Aman, nanti cari anjing aja. Enggak begitu. Itu rahmat kasih sayang.